Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam kegiatan Jimit atau Google Online. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul itunya? Muncul ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Sebentar. Oke, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita ke pembahasan, saya akan menyepakati dulu untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, pada saat kegiatan Jimit, peserta diharapkan atau dimohon dalam keadaan on cam. Yang kedua, mematikan mikrofon pada saat penyaji melakukan presentasi. Dan yang ketiga, bila ada pertanyaan, mohon untuk mengangkat tangan atau raise hand. Dan yang keempat, kita harus saling menghormati, menghargai. Ketika ada yang melakukan presentasi atau memberikan pertanyaan, dimohon untuk tidak memotong pembicaraan saat orang lain berbicara. Bisa disepakati Bapak dan Ibu? Oke, untuk biodata saya, nama Ahidyudi Amin, tempat tanggal lahir Indramayu 9 Juli 1984, instansi saya di UPTD SMP Negeri 1 Atap 1 Tukdana, alamat di Perumahan Geria Kencana Asri, Blok A1 RT 15 RW 3 Desa Karticala Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Sebelum ke pembahasan materi, ini ada pertanyaan pemantik. Ketika Ibu, Bapak dan Ibu sudah menjadi guru, Bapak dan Ibu guru punya bayangan sekolah seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Kira-kira ada yang bisa mempresentasikan barangkali sekolah impian Bapak dan Ibu guru itu yang seperti apa? Barangkali ada yang bisa, mohon raise hand terlebih dahulu. Sekolah impian menurut Bapak dan Ibu, apakah sekolahnya itu yang bersih, atau murid-muridnya yang nurut, atau yang seperti apa? Ada yang bisa Bapak dan Ibu? Oke, baik, Ibu Sairoh sudah mengangkat tangannya. Silakan Ibu Sairoh, barangkali bisa menggambarkan sekolah impian yang seperti apa yang Ibu dambakan. Sekolah impian itu anak-anaknya yang pertama disiplin, kemudian lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, dan anak-anak yang berperilaku baik. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu adalah sekolah impian yang Ibu Sairoh dambakan. Sekolahnya yang bersih, anak-anaknya disiplin, tentunya nurut, sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu punya tujuan, tentunya negara atau bangsa pun memiliki tujuan bersama tentang pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu guru, secara umum tujuan pendidikan nasional itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Di sana terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itulah tujuan pendidikan nasional kita. Yang kedua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2, di mana isinya adalah pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Dan selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tentunya kita sering mendengar istilah Ingarso Sung Tulodo, Inga Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana Ingarso Sung Tulodo adalah seorang guru harus menjadi teladan di depan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah, guru harus mendorong dan memotivasi, dan Tuturi Handayani dari belakang, guru memberikan dukungan dan bimbingan. Jadi dari tujuan nasional itu, dari tujuan yang telah saya bacakan tadi, tugas guru adalah menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas guru itu adalah menuntun, membimbing, mengarahkan, membina murid berdasarkan kodrat alam. Kodrat alam adalah sifat, karakter murid itu sendiri, dan kodrat zaman. Kodrat zaman tentunya zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda. Kalau dulu anak-anak belum mengenal IT dan sekarang sudah mengenal IT. Tentunya kita harus mengikuti kemauan dan keinginan anak berdasarkan kodrat zaman. Sekarang anak belajar itu menggunakan handphone, laptop, dan lain sebagainya. Jadi kita seorang guru itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekarang atau zaman sekarang. Sudah barang tentu kita harus kreatif serta inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada anak, yaitu dengan menggunakan IT. Baik, kita akan melakukan refleksi. Cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasana pembelajaran dengan murid, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, dan bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ini semua pertanyaan nanti bisa kita jabarkan dengan, atau bisa kita jawab, yaitu dengan memberikan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Misal bagaimana suasana pembelajaran dengan murid, berarti suasana belajar itu suasana yang aman, suasana yang nyaman, sehat, dan tentunya menyenangkan bagi murid. Itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang terdapat dalam budaya positif. Jadi budaya positif itu seperti apa? Jadi budaya positif adalah seperangkat nilai, norma, dan praktik yang mendorong lingkungan yang sehat dan produktif, baik dalam konteks organisasi, komunitas, maupun individu. Jadi budaya positif adalah seperangkat nilai, norma, dan praktik yang mendorong lingkungan sehat dan produktif. Jadi keadaan lingkungan yang sangat sehat
dengan karakter yang baik, warganya ramah, itu mungkin contoh-contoh dari budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif, peran seperti apakah yang harus kita lakukan menjadi seorang guru? Dan yang akan kita lakukan peran seorang guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan cara menerapkan konsep-konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana peran kita sebagai guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya kita harus tahu dulu motivasi perilaku manusia secara umum. Jadi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia cenderung melakukan sesuatu hal karena adanya hukuman, karena dia ingin menghindari hukuman. Karena takut untuk dihukum, maka dia entah itu diterima atau tidak, maka dia harus melakukannya. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini kita sebut dengan istilah motivasi eksternal. Dan satunya lagi adalah motivasi internal. Jadi si anak akan cenderung melakukan sesuatu hal berdasarkan dari dirinya sendiri. Kalau di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan dia melakukan sesuatu itu bukan karena dorongan hukuman ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Jadi dia itu melakukan sesuatu hal yang baik karena dorongan dari diri sendiri. Apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu sifatnya guru langsung memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Misal siswa terlambat untuk datang sekolah, maka guru itu memberi hukuman, misalkan dengan lari mengelilingi lapangan atau membersihkan WC dan lain sebagainya. Jadi guru itu hanya satu arah. Guru langsung memberikan hukuman kepada murid tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi perbedaannya, sebelum melakukan hukuman atau konsekuensi kepada guru dengan murid itu membuat perjanjian. Misal ketika anak terlambat,
apa konsekuensinya? Nah, di situ disepakati. Misal konsekuensinya anak terlambat lebih dari 5 menit, maka anak tersebut harus mengerjakan soal di mata pelajaran yang dia ampuh di waktu tersebut. Dan itu sudah disepakati antara guru dengan murid. Konsekuensinya seperti itu. Ketika murid melakukan kesalahan, berarti konsekuensinya seperti itu. Kalau murid tidak melaksanakan piket kelas, contoh yang lainnya, disepakati lagi dengan guru dan muridnya. Jika kalian tidak melakukan piket kelas, maka si murid harus membersihkan satu halaman sekolah. Itu harus disepakati antara murid dan guru. Setelah itu dibuat peraturan, dan ketika murid melanggar berarti konsekuensinya ya seperti itu. Sedangkan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau restitusi itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah pada murid. Nanti mungkin kita akan bahas dengan istilah segitiga restitusi. Tadi di awal motivasi itu ada 3. Yang pertama karena hukuman, dia cenderung anak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Dan yang kedua, motivasi yang kedua adalah anak melakukan sesuatu hal karena penghargaan. Nah, menurut Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Contohnya ketika seorang guru membuat pertanyaan kepada murid, guru menanyakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan maka akan mendapatkan hadiah atau nilai 80. Misalkan seperti itu. Nah, anak akan cenderung dia menjawab pertanyaan itu, motivasinya adalah karena dia itu ingin mempunyai nilai. Mungkin seperti itu. Jadi dari penghargaan itu ada dampak positif pada anak serta ada dampak negatif pada anak. Mungkin dampak positifnya anak lebih termotivasi untuk melakukan belajar. Tapi dampak negatifnya tentunya yang pertama akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau guru terus-terusan memberikan penghargaan atau hadiah seperti itu, anak akan terbiasa ketika disuruh menjawab, dan anak juga akan menagih. Yang bisa menjawab dapat apa? Mungkin seperti itu contohnya. Dan bahkan bisa ke arah jangka panjang. Anak cenderung tidak akan mau menjawab ketika tidak ada hadiah. Mungkin itu adalah salah satu dampak negatif dari pemberian penghargaan. Makanya di sini yang kedua, penghargaan tidak efektif seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksud penghargaan merusak hubungan di sini adalah ketika dalam satu kelas
seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid. Oh, anak yang pintar itu cenderung selalu menjawab. Nah, ketika dia menjawab, tentunya akan ada sifat-sifat iri, bahkan ada sifat-sifat yang merasa rendah diri bagi anak-anak yang lain. Ketika diberikan reward atau penghargaan, anak-anak itulah yang sering menjawab, tapi anak yang lain dia cenderung, ya saya tidak bisa, atau suruh maju keduluan orang lain. Jadi disitulah akan merusak hubungan. Bahkan hubungan antara murid dengan murid pun, murid dan murid pun akan terpecah. Selanjutnya, dampak dari penghargaan ini mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan merusak motivasi dalam diri atau intrinsik. Maksud motivasi dalam diri intrinsik seperti yang saya jelaskan tadi, ketika seorang guru selalu memberikan penghargaan, maka yang timbul dari perasaan murid adalah dia mau menjawab asalkan ada imbalan atau penghargaan tadi. Jadi motivasi dalam dirinya untuk menjawab itu tidak ada. Yang ada hanya dia mengejar penghargaan. Baik Bapak dan Ibu guru, untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, selain kita memberikan motivasi yang sudah saya paparkan, kita juga harus memberikan suatu keyakinan kepada anak didik kita. Seperti kita tahu bahwa keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan bersama antara guru dengan murid, atau keyakinan dari suatu sekolah bagaimana bisa menciptakan suatu budaya positif di sekolah. Contohnya adalah bagaimana menciptakan disiplin di sekolah, bagaimana menciptakan saling menghargai antar murid atau dengan guru, maka dibuatlah keyakinan kelas agar keyakinan ini bisa dipatuhi bersama. Baik Bapak dan Ibu guru, ini adalah salah satu cara atau langkah-langkah ketika kita akan membuat atau prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi Bapak dan Ibu guru, seumpamanya jadi seorang wali kelas, biasanya di hari pertama itu perkenalan dan lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Kelas yang seperti apa yang mereka yakini, kelas seperti apa yang mereka percayai, agar kelas itu menjadi aman, tertib, nyaman suasananya pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi anak yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan. Nah, seperti apakah yang mereka inginkan agar pembelajaran di kelas kita itu kondusif? Tentunya anak-anak itu menjawab. Contohnya,
kelasnya yang bersih. Berarti kita tulis semua pendapat anak. Kelas bersih. Yang kedua, kelasnya itu rapi. Kelasnya itu suasananya tidak ribut. Nah, semua masukan-masukan dari murid itu kita catat di papan tulis. Setelah itu, setelah dicatat, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan seperti yang tadi, anak-anak mungkin kelasnya bersih, kelasnya rapi, kelasnya nyaman, kelasnya aman. Nah, ganti kata-kata tersebut menjadi kalimat yang positif. Misal kalimat positif itu diharapkan kelas 7 bisa menjaga lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Yang kedua, saling menghargai antar murid siswa kelas 7A. Contohnya mungkin seperti itu, kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, setelah dicatat dan dibuat kalimat positif, maka ditinjau kembali kalimat yang mana atau kesepakatan yang mana yang perlu kita yakini bersama. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, ditinjau lagi mana yang perlu dan mana yang tidak. Barangkali ada yang dua tapi maksudnya sama, berarti salah satu saja yang kita masukkan. Setelah kita masukkan semuanya, kita catat, lalu ditulis dan dibuatlah kesepakatan kelas bersama. Berarti ada keyakinan dari kelas 7A itu bahwa mereka menginginkan kelas yang kondusif, kelas yang bersih, kelas yang aman, dan kelas yang nyaman. Nah, setelah dibuatkan, ditulis, lalu diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas agar mereka bisa membaca aturan-aturannya. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas di kelas 8 UPTD SMP Negeri 1 Atap 1 Tukdana. Ini dari kehadiran. Nah, kalimat positifnya, siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Yang kedua, semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, untuk saling menghormati, semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Yang selanjutnya, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan dan mengarah ke perundungan. Dan selanjutnya, komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah masalah penggunaan ponsel. Jadi, penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru untuk tujuan pendidikan. Nah, ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang memang berasal dari murid dan guru. Misal tadi di kehadiran, mungkin kehadirannya datang selalu pagi, siswa berpartisipasi. Nah, setelah ada kata-kata itu, maka dibuatkan kalimat positif. Setelah kalimat positif dicatat, lalu setelah dicatat dipaparkan kembali, ditelaah kembali mana-mana yang masuk, dan setelah ditelaah baru dicatat lalu ditempelkan di kelas agar mereka semua siswa dan siswi kelas tersebut tahu
kesepakatan kelas yang seperti apa yang telah mereka sepakati. Nah, Bapak dan Ibu guru, agar terciptanya budaya positif di sekolah, tentunya kita sebagai guru tidak hanya melakukan kesepakatan kelas dengan murid atau kesepakatan sekolah dengan murid, tapi guru juga harus bisa mengontrol, membimbing terhadap siswa khususnya di kelas tersebut atau siswa di keseluruhan di sekolah tersebut. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita akan bahas satu persatu untuk posisi 5 kontrol guru. Guru bisa sebagai penghukum. Guru seperti apa contohnya? Ketika guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Biasanya guru ini dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuh atau mata melotot dan jari telunjuk dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik, seperti layaknya orang yang sedang marah menghukum seseorang, atau kalau di sini adalah guru menghukum murid. Ketika menghukum biasanya kan dia itu dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot dan menunjuk-nunjuk muridnya tersebut. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Mungkin ada lagi contoh yang lain. Misalkan kalau kamu tidak selalu terlambat, kamu akan berhadapan dengan saya. Biasanya nada-nada untuk menghukum guru tersebut ini berupa ancaman. Nah, Bapak dan Ibu guru, kalau fungsi kontrol guru sebagai penghukum, bagaimana perasaan murid bila guru bertindak seperti itu pada muridnya? Tentunya murid akan merasa takut, atau bahkan murid akan menjadi pendendam. Ketika dimarahi, mungkin di belakang murid akan awas, kalau pulang nanti dihadang, awas nanti motornya saya kempesin. Mungkin itulah akibat dari guru yang punya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru ini bisa pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin banyak lagi contoh-contoh yang mengakibatkan perkataan si guru itu membuat si murid membuat rasa bersalah yang begitu dalam. Ibu kecewa dengan nilai rapot kamu. Kenapa biasanya kamu itu mendapatkan nilai bagus? Kenapa nilainya sekarang anjlok? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Contohnya mungkin seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru bertindak seperti itu pada muridnya? Mungkin mungkin murid akan merasa rendah diri, atau karena rasa bersalah yang tinggi, dia semangat belajarnya akan berkurang. Mungkin seperti itu dampak terhadap murid.
Nah, yang ketiga adalah teman. Bagaimana apabila posisi kontrol guru sama halnya seorang teman dengan murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Apa sih negatifnya? Mungkin nanti kita lihat contohnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini contoh ketika seorang anak melakukan kesalahan, guru menjawab atau berkata kepada anak tersebut, ya sudah, kali ini ibu maafkan, contohnya begitu, nanti ibu bantu bereskan. Artinya ada perlindungan dari seorang guru terhadap anaknya. Secara emosional mungkin akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Akan tetapi dampak negatifnya itu adalah murid akan cenderung merasa ada yang melindungi. Nanti juga ketika saya berbuat kesalahan, nanti juga saya akan dibela oleh bapak itu atau dibela oleh ibu guru itu. Jadi anak merasa punya backingan lah, kasarannya seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru bertindak seperti itu pada muridnya? Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, dampak positifnya antara guru dengan murid itu menjadi hubungan yang sangat baik atau terjalinnya hubungan yang baik. Tapi dampak negatifnya, murid akan cenderung merasa ada yang melindungi atau dilindungi oleh guru ketika dia berbuat kesalahan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi guru itu kalau posisi kontrol gurunya adalah sebagai pemantau, jadi hanya guru itu memantau, mengawasi, dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi saja. Di luar itu berarti tidak. Biasanya guru yang seperti ini dalam aplikasi di lapangannya, ketika ada anak yang berbuat salah, guru cenderung akan melakukan pertanyaan seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Misal anak itu menjawab, saya bolos sekolah pada saat jam pelajaran olahraga. Nah, guru pun akan memberi pertanyaan lagi, saksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melakukan kesalahan tersebut. Jadi di guru, posisi kontrol guru sebagai pemantau, dia itu hanya berpaku terhadap data. Guru tersebut hanya melihat ketika si anak melakukan kesalahan A, maka konsekuensinya A. Si anak melakukan kesalahan B, maka konsekuensinya B. Tanpa si guru tersebut menggali potensi, menggali motivasi anak agar dia itu bisa memperbaiki dirinya. Jadi dia hanya berpatokan pada data. Misal anak itu kesalahannya terlambat datang, maka karena sudah ada konsekuensi, ini loh konsekuensinya, maka kamu konsekuensinya itu. Sudah, hanya cukup di situ. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana
posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mohon maaf, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, perbedaan antara manajer dengan pemantau, kalau pemantau itu dia menanyakan kepada murid, jawabannya itu dengan data, konsekuensinya ini. Dia membuat kesalahan A, berarti konsekuensinya A. Kesalahan B, berarti konsekuensinya B. Tapi posisi kontrol sebagai manajer, ketika murid melakukan kesalahan, maka si guru tersebut akan mencari solusi atas permasalahannya dia sendiri. Solusinya siapa? Ya dia sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, solusi apa yang bisa dia perbaiki? Contoh di masalah, ketika ada anak yang bermasalah, biasanya guru akan memberikan pertanyaan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini atau memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, mungkin beda dari yang tadi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, dari 4 posisi kontrol tadi, dari 5 posisi kontrol tadi, manakah yang menurut Bapak Ibu yang paling baik dilakukan? Silakan Bapak dan Ibu guru tinggal memilih seperti apa yang harus dilakukan. Tapi menurut saya manajerlah yang terbaik dalam melakukan atau memperbaiki suatu masalah pada murid. Nah, tadi di awal kita sudah dipaparkan tentang restitusi. Restitusi adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah pada anak. Nah, di sini ada istilah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah pada anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, biasanya guru akan memberikan pertanyaan ketika ada anak melakukan kesalahan, biasanya anak akan dipanggil. Dan guru pasti akan menginterogasi. Nah, pada saat mereka datang atau mereka dipanggil oleh guru, si anak akan merasa khawatir. Apa sih? Kenapa sih saya dipanggil? Atau bahkan dia sudah merasa karena dia pernah melakukan kesalahan, dia akan cenderung takut ketika dipanggil oleh guru BK atau kesuaan atau guru yang lainnya. Maka tugas guru yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Jadi maksud menstabilkan identitas itu menyamakan posisi antara guru dan murid. Jadi guru tidak menghukum atau menyalahkan si murid. Ini untuk langkah pertama. Biasanya karena interogasi berarti ada pertanyaan-pertanyaan terhadap murid. Dan biasa yang dilakukan oleh guru dalam rangka menstabilkan identitas, pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya si anak melakukan kesalahan dan saya seorang guru pun pastinya pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan takut untuk menjelaskan atau jujur terhadap permasalahannya.
atau kata-kata yang lainnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, dengan garis berarti agak menanjak. Berarti pertama itu stabil, anak itu cenderung nyaman dulu, setelah nyaman baru kita ngegas ke atas. Artinya ke pokok permasalahan. Ketika identitas atau emosinya sudah stabil, baru kita ke langkah yang kedua. Biasa bentuk pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, baru si murid ini akan memberikan alasannya, kenapa saya melakukan hal yang seperti itu. Misal contohnya, si murid melakukan bolos sekolah. Pertama dia datang dan guru menanyakan, kenapa kamu melakukan bolos sekolah? Dan si murid pun pasti cenderung akan punya alasan bahwa saya melakukan bolos sekolah karena ini. Dan tentunya alasan itu adalah merupakan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, pertanyaan yang biasa diberikan untuk validasi tindakan yang salah adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kata-kata nanti kita akan bahas di simulasi kasus di akhir pertemuan ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menurun lagi, karena segitiga stabil dulu, ke atas untuk memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu down kembali atau turun kembali, menurunkan emosional anak. Biasanya pertanyaan yang diberikan ketika menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kita kan dengan sekolah atau dengan siswa telah membuat keyakinan kelas bahwa harus disiplin, jangan telat, jangan bolos, dan lain sebagainya, menghargai, tepat waktu. Nah, kita tinggal memberikan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah langkah atau tindakan kamu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tentu jawabnya murid itu pasti akan tidak. Atau pertanyaan yang lainnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika dia membuat kesalahan? Nah, kita bisa menanyakan untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin seperti itu untuk contoh-contohnya. Nah, baik Bapak dan Ibu guru, di sini ada contoh kasus bagaimana mensimulasikan segitiga restitusi. Di sini ada contoh kasus siswa bolos saat jam pelajaran. Di sini kasusnya adalah seorang siswa yang bernama Rifai dan Arif kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan bolos sekolah ketika jam pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi si Rifai dan Arif ini melakukan bolos sekolah, dan ketua kelompok melaporkan kepada kita bahwa Rifai dan Arif itu bolos. Bagaimana cara kita menyelesaikan kasus tersebut? Tentunya anak akan dipanggil ke ruangan wali kelas atau ruang BK atau di manalah yang biasa kita melakukan tanya jawab dengan anak. Ini ada contoh diskusi antara guru dan siswa
dalam mensimulasikan penyelesaian kasus yang tadi. Guru, saya mendapat laporan bahwa kemarin, ini guru berkata ya, saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat pelajaran PAI. Apakah itu benar? Lalu siswa pasti akan menjawab, iya Pak. Dan guru pun bertanya lagi, lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Karena dia benar melakukan bolos sekolah, saya pergi main PS Pak. Nah, dan guru pun berkata lagi, baik. Jadi kita jangan langsung menjudge bahwa dia itu salah. Tapi disinilah letak menstabilkan identitas. Baik, jawabannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan. Siapapun orang pasti melakukan kesalahan, termasuk kita sebagai gurunya. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi main PS pada saat jam belajar sekolah, manfaatnya apa? Maka siswa akan menjawab, tidak ada Pak. Lalu guru pun bertanya lagi, lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu menurut kamu benar atau salah? Siswa pun menjawab, salah Pak, saya minta maaf sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Nah, lalu anak itu sudah emosinya sudah stabil. Baru guru mempertajam pertanyaan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Guru bertanya kepada muridnya, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu membolos. Siswa pun menjawab, kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Nah, guru pun berkata, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan membolos lagi. Nah, guru pun bertanya, untuk kedepannya, jika pada jam pelajaran sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Siswa menjawab, saya akan masuk sekolah dan tidak akan membolos lagi. Nah, guru berkata lagi, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ini ya. Dan siswa pun menjawab, iya Pak, terima kasih. Nah, dari simulasi tadi, tidak ada guru yang menyudutkan atau mempermasalahkan murid dengan kesalahannya. Artinya guru itu tahu bahwa dia itu membolos itu salah, tapi guru tidak serta-merta menyalahkan muridnya, melainkan menstabilkan dulu agar dia itu bisa berpikir sendiri apa dan kenapa dia berbuat seperti itu dan apa langkah ke depannya. Jadi bukan kita yang mengarahkan, tapi dia sendiri yang memberikan jawaban harus seperti apa. Mungkin itu simulasi dari penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi.